Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabarnya pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin yang berbahagia. Semoga pemirsa selalu mendapatkan rahmat dan berkah yang Allah berikan. Dan juga kita tidak lupa selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita, dalam setiap salat kita dan setelah salat kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan taslim kepada Nabi besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, dan bagaimana kita harus meniru perilaku beliau, perkataan beliau, bahkan dalam semua tindakan kita. Sehingga kita nanti di hari kiamat itu benar-benar mendapatkan syafaat bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketujuh Ramadan ini insyaallah ulun ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Seperti kita ketahui, puasa dalam bahasa secara bahasa adalah menahan. Maka ada di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nadartu sauman falan ukallimal yauma insiya. Sungguhnya aku telah bernazar, kata Nabi Zakaria, bernazar bahwasanya aku akan berpuasa, maka aku tidak akan berbicara kepada manusia dalam hari itu. Karena kita tahu Nabi Zakaria diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu itu memang istrinya sudah istilahnya tidak bisa melahirkan anak, tetapi diberikan. Dan juga waktu itu Nabi Zakaria dalam keadaan sudah tua. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya puasa secara bahasa adalah menahan. Kalau bahasa Arabnya al-imsak, menahan. Kemudian yang kita ketahui juga puasa dalam secara istilahan atau syar'iyatan, maka dikatakan puasa di waktu yang tertentu, fi zamanin maksus, fi makanin maksus, di tempat yang tertentu, dan juga perkara-perkara yang tertentu, fil af'alil maksus. Nah, maka seharusnya kita dalam berpuasa ini tahu kapan kita mau mulai puasa dan kapan kita akhiri puasa kita yang wajib. Tapi sebelum ulun menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa juga, ulun ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana sih puasa-puasa orang sebelum ada Islam. Nah, ini banyak mungkin orang yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Puasa orang-orang yang sebelum adanya Islam itu mereka membiasakan diri mereka dengan berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram, dan juga berpuasa di 3 hari di setiap bulan. Kalau di zaman kita sekarang dinamakan Ayyamul Bid. Nah, kemudian ketika Islam datang, di dalam awal-awal Islam, kemudian di Islam itu mulai diwajibkan puasa itu di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, waktu Nabi pindah ke Madinah. Nah, kita tahu bahwasanya proses Nabi mendidik para sahabat 10 tahun di Mekah itu menanamkan keimanan. Nah, jadi ketika syariat diberikan untuk puasa, sholat, zakat, itu mereka benar-benar melaksanakan apa yang telah Nabi perintahkan. Nah, maka mereka pantaslah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, karena mereka memang tertanam betul-betul takutnya kepada hari kiamat, takutnya kepada neraka, mengharapkan surga, ingin mati syahid, selalu membela Nabi. Mereka tidak mengunggulkan harta kekayaan mereka, tetapi mereka selalu mengingat bagaimana Nabi mencintai umatnya. Nah, itu sekilas sejarah-sejarah tentang puasa. Dan juga perlu kita ketahui, sebelum ada hal-hal yang membatalkan puasa ini,
Jadi waktu itu puasa itu mereka setelah berbuka, kemudian di malam harinya itu mereka tidak melanjutkan makan dan minum dan juga tidak berhubungan badan. Ini harus kita ketahui. Maka di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, sampai seterusnya. Jadi waktu itu ada sahabat, mereka memang menahan dirinya dari untuk berhubungan badan, makan dan minum dan berlebihan dan lain-lain, karena waktu itu tidak diperbolehkan. Maka turunlah ayat itu untuk menghapus itu. Maka diperbolehkan bagi kita untuk berhubungan badan nanti di malam hari bagi yang berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga maka perbanyak menuntut ilmu. Nah, dan mempantaskan dirinya untuk bisa layak menjadi seorang suami. Ini juga kita tahu, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Nah, telah dihalalkan bagi kalian untuk bercampur untuk bersama istri kalian di malam hari. Dan ini menjadi sebab bahwasanya nanti di hari puasa kita tidak boleh berhubungan badan di waktu puasa. Ya, jelas kita harus menahan, dan kemudian tiba-tiba malah berhubungan badan. Nah, berarti kita tidak menahan apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi kita tahu secara bahasa adalah menahan. Maka kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu yang membatalkan puasa adalah al-jima. Al-jima artinya adalah berhubungan badan. Nah, mungkin sudah tahu tadi yang sudah Ulun jelaskan bagaimana awal sejarahnya, kemudian penghapusannya, kemudian diperbolehkannya. Jadi begitulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Kemudian juga selain poin yang pertama tadi, ada poin yang kedua, yaitu inzalul mani. Inzalul mani itu adalah mengeluarkan air mani atau sperma itu dengan sengaja. Kalau bahasa sekarang itu kita namakan onani. Kalau bahasa Arab namanya alistimna. Nah, maka orang yang ketika berpuasa mengeluarkan itu, maka batal puasanya. Nah, itu batal. Kemudian yang ketiga selain inzal mani adalah al-aklu wasyarab. Nah, makan dan minum. Nah, seperti kita ketahui, makan dan minum itu bisa membatalkan puasa kita. Yang masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke dalam tenggorokan, ada rongga-rongga yang masuk dalam situ. Nah, kemudian juga minum juga sama, tapi di situ ada perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman-pemahamannya. Nah, bagaimana kalau ada sisa-sisa makanan di mulut ketika sudah masuk waktunya imsak, nah kemudian apakah harus kita bersihkan atau tidak, seperti itu. Nah, maka ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita usahakan untuk dibersihkan, agar jangan sampai ketika waktu puasa masih ada sisa-sisa makanan di gigi atau apa, karena tidak sikat gigi, dicuil dengan lidah, maka termakan, maka batal puasanya. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi adalah al-jima, yang kemudian inzalul mani, al-aklu wasyarab, yang ketiga. Kemudian di kitab yang lain, di kitab Muhammad Yunus Fiqhul Wadih yang dipelajari di pondok di Al-Quran Boarding School, yang mana itu bermazhab Imam Syafi'i, ada tambahan di situ sampai 7 kalau tidak salah. Ada haid yang membatalkan puasa, kemudian nifas, kemudian majnun. Nifas itu setelah melahirkan, haid itu ketika menstruasi perempuan. Kemudian ada majnun itu hilangnya akal, karena kita tahu syarat untuk orang berpuasa adalah berakal, balik berakal, Islam. Kemudian yang keempat ariddah. Ariddah itu artinya murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi sebagai Rasulnya. Nah, dan satu lagi ada tentang yang membatalkan puasa, ada al-qai amdan. Al-qai amdan itu artinya muntah dengan sengaja.
Nah, adapun orang-orang yang muntah dengan tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Nah, dan waktu itu Nabi pernah muntah. Kemudian ditanya, apakah engkau batal puasa Rasulullah? Iya, aku telah batal puasa karena muntah dengan sengaja. Nah, ini menjadi hukum sendiri, bahwasanya orang yang berpuasa kemudian muntah dengan sengaja, mengeluarkan sesuatu dari rongganya, kemudian dikeluarkan, maka itu dibatalkan. Nah, kalau pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan dari apa-apa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita paham betul bagaimana para sahabat, kemudian mereka yang belajar betul-betul kepada Nabi, itu kuatnya iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasul, dan mereka tahu dunia ini hanya tempat sementara, dan mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, karena mereka tahu bahwasanya akhirat itu kekal. Alal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada tempat yang kita singgahi sekarang. Kemudian juga yang kedua, kita pelajari bahwasanya puasa itu adalah menahan dari makanan, minum, dan lain-lain, syahwat, segala macam. Nah, yang ketiga, poin yang bisa kita ambil juga adalah dilarangnya berhubungan badan di pagi hari ketika berpuasa, kemudian juga mengeluarkan air mani dengan sengaja. Sebenarnya ada beberapa hukum-hukum di dalamnya itu, tapi itu banyak penjelasannya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Terus yang keempat, makan dan minum. Adapun makan dan minum yang tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Karena itu adalah, kalau kita baca di hadis itu adalah rezeki dari Allah. Nah, yang Allah berikan kepada hambanya, karena dia lupa. Kemudian terakhir, ulun hendak menjelaskan bahwasanya orang yang batal puasanya karena berhubungan badan, maka ada kafarat, ada denda yang harus dia bayar. Nah, mungkin kalau orang sudah belajar, maka dia harus betul-betul menjaga. Adapun orang-orang yang belum belajar, belum pernah mendengar, sebenarnya ada dua keadaan. Pertama, orang yang keadaannya ketika tahu dia di kota dan bisa punya akses, kalau zaman sekarang ada wifi, ada YouTube dan lain-lain, maka akan pasti mudah. Tapi ada kemungkinan orang yang kedua tidak berada di tempat yang banyak orang, dia tidak tahu hukumnya, apa-apa yang batalkan, makanya ada hukum tersendiri bagi orang-orang yang seperti ini. Yang paling tidak kita memberi pelajaran kepada mereka. Denda bagi orang yang berhubungan badan ketika di puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah mereka harus itqah raqbah mukminah, melepaskan budak perempuan. Nah, itqah raqbah mukminah. Nah, jadi kalau di zaman dulu itu ketika peperangan Islam, bahkan sebelum Islam pun ada peperangan-peperangan, mereka tidak hanya ditawan, ya, para wanita-wanita itu ya sangat tidak dimuliakan. Tetapi ketika Islam datang, maka jelas hukum-hukum harta rampasan perang, hukum harta fa itu jelas. Bagaimana Islam memperlakukan orang yang ketika perang, ketika tawanan itu harta hasil rampasan perang, wanita-wanita dimuliakan. Tetapi setidaknya mereka menjadi tawanan dan masuk ke dalam kategori budak, istri dan anaknya. Ya, dulu dipakai. Mungkin zaman sekarang belum berlaku hukumnya. Mungkin ada sebagian di negara atau kecil menggunakan. Tapi ketika ada peperangan, maka hukumnya akan berlaku kembali. Kemudian, kalau tidak mampu untuk melepaskan hamba sahaya perempuan, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut itu bukanlah hal yang mudah. Nah, 1 bulan aja mungkin kita sudah puyuhan, nah, apalagi sampai 2 bulan. Nah, kemudian ada lagi lanjutannya, kalau tidak mampu juga maka memberikan 60 makan orang miskin. Orang miskin di situ ukurannya 1 sa' rus awet tamar, kurma ataupun beras atau nasi. 1 sa' itu kurang lebih 0,7,5 liter, kurang tidak sampai 1 liter. Pokoknya 1 sa', dan diberikan kepada orang miskin 60. Lalu ada penjelasan yang lain lagi sebenarnya di beberapa hadis itu. Bagaimana ada orang yang sangat fakir,
misalnya tidak punya harta, tidak mampu berpuasa dan lain-lain, datang kepada Nabi, aku tidak mampu wahai Rasulullah, tidak punya harta di sini. Maka Nabi tersenyum melihat orang itu. Kemudian disuruh, maka beri makanlah orang keluarga kamu dan bergantilah puasamu. Nah, maka itu saja. Nah, jadi denda kemudian mengganti puasanya. Gitu. Nah, mudah-mudahan yang ulun sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan dan menjadi ilmu kita semuanya. Hadani wa iyyakum ajmain. Dan juga kita berdoa bersama-sama di akhir ini, semoga apa-apa yang telah kita niatkan untuk berpuasa, sholat, kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan juga kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang mana ibadah kayak itu pahala dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan, maka kita bersungguh-sungguh untuk misalnya khatam Quran sebelum Ramadan 1 kali sebulan, maka paling tidak 1 bulan di bulan Ramadan 2 kali. Nah, mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan juga dosa kami. Dan sayangilah keduanya ketika sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam berpuasa, mudahan kami mendapat malam 10 Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian juga anak-anak kami yang kami didik itu mendapatkan hidayah dari Engkau, mendapatkan taufik, diberikan pemahaman dalam agama, dan mereka paham dalam hukum ilmu takwil. Dan semoga kami sebagai guru-guru, sebagai wali santri, dan dalam dunia pendidikan diberikan kesabaran, kekuatan, dan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.